Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dan 7 atas nama Andi Rosamelia, atas nama Lamsyah Ramadan, atas nama Ahmad Rahim Fadila dari program studi Hukum Ekonomi Syariah dari Fakultas Syariah dan Hukum Islam akan membawakan materi mengenai pegadaian syariah. Materi yang akan saya bahas itu tentang pegadaian syariah. Baik, langsung saja. Pegadaian syariah adalah badan usaha milik negara BUMN yang menjalankan sistem gadai sesuai dengan hukum Islam. Nah, sistem gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 adalah hak yang diperoleh seseorang mempunyai hak piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain. Nah, atas nama orang yang mempunyai utang, pegadaian syariah sistem gadai atau yang disebut ran dalam bahasa Arab ini dijalankan sesuai dengan hukum Islam. Kata ran berarti tetap atau lama. Dengan kata lain juga dapat dikatakan penahanan barang dalam jangka waktu tertentu. Barang yang memiliki nilai harta ini dijadikan jaminan dalam utang piutang, sama seperti lembaga lain yang berlabel syariah. Landasan pembentukan pegadaian syariah adalah Al-Quran dan hadis. Nah, menurut Baharudin S, istilah ran secara bahasa berarti menahan, maksudnya adalah menahan suatu untuk dijadikan sebagai jaminan. Maka kesimpulannya, pegadaian syariah adalah badan usaha milik negara BUMN yang menjalankan sistem jaminan utang yang memungkinkan orang yang berutang untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai produk pegadaian syariah, solusi keuangan berbasis Islam. Presentasi ini akan membahas berbagai produk pegadaian syariah yang dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Semua produk ini diawasi ketat oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPSN dan merujuk pada Fatwa Desain MUI memastikan kepatuhan penuh terhadap hukum Islam. Yang pertama yaitu rahan atau gadai syariah, solusi jaminan tanpa bunga. Akad rahan, penyerahan barang sebagai jaminan atas utang dengan prinsip syariah tanpa bunga. Yang kedua yaitu biaya transparan, hanya dikenai ujrah atau biaya pemeliharaan dan administrasi, bukan bunga. Yang ketiga yaitu ada jangka waktu dan fleksibel, jangka waktu tertentu yang dapat diperpanjang sesuai kebutuhan nasabah. Contoh produk rahan adalah gadai emas syariah atau rahan emas, di mana nasabah menyerahkan emas sebagai jaminan untuk mendapatkan dana tunai yang diatur dalam Fatwa Desain MUI nomor 25 Desain MUI 3 dan 2002 menjadi dasar hukumnya. Dan selanjutnya yaitu ada ARUM atau pembiayaan mikro untuk UMKM. ARUM adalah produk pembiayaan yang dirancang khusus untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Produk ini menggunakan jaminan berupa emas atau surat kendaraan bermotor dengan akad rahim dan ijarah. Contoh produk ARUM emas dan ARUM DPKB. Produk ini sesuai dengan Fatwa Desain MUI nomor 68 Desain MUI 6 dan 2008. Selanjutnya yaitu ARUM haji. Pembiayaan ini untuk mendapatkan proses haji lebih awal dengan jaminan emas, menggunakan akad rahan, ijarah, dan mudarobah atau qard. Tidak ada sistem bunga yang diatur dalam Fatwa Desain MUI nomor 92 Desain MUI 4 dan 2014. Yang selanjutnya yaitu ada amanah, pembiayaan kendaraan bermotor. Pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor ini untuk tujuan produktif menggunakan akad mudarobah, jual beli dengan margin dan harga disepakati di awal dan pembayarannya bisa cicilan. Yang diatur dalam Fatwa Desain MUI nomor 111 Desain MUI 9 dan 2017. Selanjutnya ada gadai tabungan emas syariah, fleksibilitas dana tunai.
Produk ini memungkinkan nasabah untuk menggadaikan saldo tabungan emas miliknya guna memperoleh dana tunai. Ini adalah solusi inovatif yang menggunakan kemudahan tabungan emas dengan kebutuhan cepat. Ada macam-macamnya, tiga yaitu saldo tabungan emas dijadikan jaminan, yang kedua yaitu akad rahan tambah ijarah, dan yang ketiga biayanya hanya sebatas penitipan tanpa bunga. Produk ini sesuai dengan prinsip rahan dan ijarah, memastikan transaksi yang halal dan transaksi bagi nasabah. Yang terakhir yaitu ada legibilitas dan kebutuhan syariah. Semua produk pegadaian syariah mengunjungi tinggi kepatuhan terhadap hukum Islam dan diawasi secara ketat. Ini memastikan bahwa setiap transaksi bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam syariah. Dasar hukum kuat tunduk pada fatwa DSN MUI dan peraturan OJK. Yang kedua yaitu pengawasan ketat, diawasi internal oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPSN. Yang ketiga yaitu akad syariah sah, menggunakan akad-akad syariah yang sah seperti rahan, ijarah, mudharabah, dan qard. Yang keempat yaitu bebas dari riba dan mesir, tidak ada riba, gharar, ketidakjelasan atau mesir atau judi. Nah, selanjutnya yakni membahas mengenai perbedaan pegadaian syariah dan pegadaian konvensional. Terdapat pada sistem dan aturannya, namun pada barang yang bisa digadaikan juga memiliki perbedaan meskipun tidak jauh. Nah, adapun perbedaannya arahan dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan. Sedangkan gadai menurut hukum perdata selain berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal yang ditetapkan. Dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak, sedangkan dalam hukum Islam arahan berlaku pada seluruh harta, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Baik,